Ya, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejaman Siar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya ya. Selamat buat mitra Sejaman Siar yang masih panteng, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejaman Siar, kita kembali lagi di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan untuk mitra Sejaman Siar, saya mau sapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis hujan ya. Iya, guyur. Iya, keguyur ya. Tapi alhamdulillah di perjalanan tadi gak kehujanan ya. Sampai sini sudah terang. Ya. Baik mitra Sejaman Siar, kita kembali lagi dengan mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan mitra silakan aja nanti jika ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore hari ini atau tentang kajian Islam, silakan aja mitra bisa bergabung nanti di 08 111 86 1003. Di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar sejak sore tadi nampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya, Gus ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik Gus, seperti biasa mungkin mitra Sejaman Siar sedang menantikan apa topik yang akan diangkat hari ini ya, karena topik-topik yang diangkat oleh Gus Edward Abu Bakar ini sepertinya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik Gus, topiknya seperti apa sih? Jadi penasaran. Ya silakan Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, bahkan juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Semoga Allah qabul dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, hari ini judulnya ada 8 jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada suatu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Semua makhluk baik yang kelihatan ataupun yang tidak terlihat, dalam firman ini dijelaskan bergerak di atas bumi. Bukan hanya yang di atas bumi saja, yaitu misalkan kita yang di darat, juga yang di langit atau di udara bahasanya, ataupun ada yang di dalam bumi seperti cacing dan lain sebagainya, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Salah satu contohnya ada sebuah kisah ini pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman lagi berjalan di pinggiran danau. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam melihat seekor katak sedang mangap ya, sedang membuka mulutnya yang lebar-lebar. Ternyata nggak lama dari membuka mulutnya si katak itu masuklah, yaitu seekor semut sedang membawa makanan yang lagi dijunjungnya. Tiba-tiba katak itu mingkem lah atau menutup mulutnya. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung nanya. Nabi Sulaiman melihat dulu nih, diperhatikan.
Tiba-tiba itu katak itu menyelam ke dalam air. Nggak lama dari itu katak itu keluar, membuka mulutnya, semutnya tadi keluar dan tidak membawa makanan yang tadi dibawa oleh semut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam nanya nih kepada si semut, "Mut, tadi apa yang kamu lakukan? Kok bisa seperti itu?" gitu. Tiba-tiba ini semut dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya saya tadi masuk ke mulut katak dan membawa makanan, yaitu saya memberikan makanan kepada seekor cacing yang buta di dalam air, yaitu di dalam batu yang bolong. Jadi ada seekor cacing yang buta. Lalu aku berikan makan, ini atas izin Allah, ini adalah tugasku untuk memberikan makan seekor cacing yang buta di dalam batu tersebut. Sungguh luar biasanya sampai-sampai yang di dalam dalam air atau dalam batu yang di dalam air diperhatikan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan tentara-tentaranya atau pasukannya atau makhluk Allah yang lain untuk saling membantu. Rezeki yang kedua yaitu rezeki karena usaha. Mitra banyak yang usaha itu bukan hanya warung ya, tapi juga dia bekerja dimanapun itu adalah usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim, wa an laisal insani illa ma syaa. Artinya tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Jadi kita nggak dapat rezeki kalau kita nggak kerja. Contoh seorang karyawan kalau sehari nggak masuk pasti ada pengurangan, baik gajinya ataupun kerajinan dan lain sebagainya. Maka ini adalah hal yang wajar karena Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam Quran surat An-Najm ayat 39 bahwasanya manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Sering kita dengar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah kepada kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambah segala nikmat. Nikmat itu bukan hanya banyak duit, tapi salah satunya adalah kita bisa nafas dengan enak tanpa sakit gitu ya, bisa melek, bisa jalan, bisa makan dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat garis miringnya adalah rezeki dari Allah. Apabila kita diberikan nikmat, maka kita pantas dan harus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Bagaimana cara bersyukur? Pertama, sering mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kufur. Kufurnya itu dapat duit segini doang nih, dikit banget nih dan lain sebagainya. Jangan dikerendengin lah. Ini adalah salah satu bukti bersyukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu dengan rezeki yang demikian dia menggunakannya untuk kebaikan. Yang dikit digunakan untuk kebaikan, apalagi yang banyak digunakan yang kebaikan. Agar apa? Allah tambah berlipat-lipat daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Sering saya katakan bahwa di agama Islam itu ada rezeki keajaiban. Rezeki keajaiban itu dari tidak yang kita duga tiba-tiba nyampe ke rezeki. Rezeki itu sekali lagi bukan hanya fulus, bukan hanya uang. Apapun. Misalkan tiba-tiba Allah berikan kita anak yang soleh, ataupun diberikan tetangga yang soleh, ataupun diberikan saudara yang soleh, ataupun diberikan sahabat yang soleh. Ini adalah rezeki yang tidak terduga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, kalimat pertamanya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menjadikan baginya jalan keluar. Takwa itu sering kita dengar, menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada larang-larangannya Allah. Minimal pernah saya katakan takwa itu mau berhati-hati. Ya. Oh, ini kita lakuin bagaimana ya? Akhirnya bagaimana, jadi berpikir sebab dan akibatnya agar kita tidak menyesal, agar kita tidak melakukan sesuatu tahu imbasnya baik atau buruknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada bantuan, ada pertolongan, ada orang nganterin rezeki. Syukur-syukur rezekinya salah satunya rezeki yang zohir ataupun yang batin. Rezeki yang zohir ya yang kelihatan, misalkan makan, baju, duit, ataupun yang berwujud lah. Rezeki yang tidak terlihat salah satunya nafas. Nafas, bisa ngomong. Banyak orang yang nggak bisa ngomong. Bukan karena dari lahir, tiba-tiba misalkan dia berhenti. Salah satunya orang yang stroke, tiba-tiba ngomongnya ini sulit, tidak mudah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan izin kepada kita atas nikmat-nikmatnya, sehingga Allah berikan rezeki yang zahir dan batin. Sering makanya pernah saya bacakan Allahumma rizukna zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Jadi kita minta kepada Allah rezeki yang zahir ataupun yang batin, bukan hanya yang zahir aja. Jangan sampai kita berpikir rezeki itu fulus, tidak. Apapun itu rezeki dari Allah. Kita hidup tanpa rezeki Allah, maka tidak akan bisa hidup dengan nikmat. Maka kita pantas untuk bersyukur kepada Allah. Minimal kita mau berhati-hati agar kita masuk ke dalam orang yang bertakwa, dan Allah berikan rezeki yang dari manapun yang tidak terduga, sehingga kita bisa menikmati itu semua. Yang kelima, rezeki karena beristighfar. Pernah kita bahas kemarin ya, Bun. Beristighfar, baik mau banyak duit gitu ya, mau banyak duit atau mau punya duit, istighfar. Jadi duit itu atau rezeki itu bonus. Hak yang pertama itu, hakikat yang pertama adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, sehingga Allah berikan rizki yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Harta itu kan banyak ya. Harta, anak itu harta. Terus memiliki pasangan harta, memiliki kendaraan itu harta. Apapun itu hartanya. Jadi dengan beristighfar kita diampuni sama Allah, kita disayangi sama Allah, dan juga Allah memberikan bantuan-bantuan itu semua. Salah satunya Allah memberikan nikmat-nikmat dari itu semua. Allah turunkan hujan kepada kita, yang petani itu jadi panen gitu ya, bahasanya tidak kekeringan, dengan lebat, bukan hanya yang semaunya tapi dengan lebat. Maka kalau kita lihat kemarin tuh beberapa tahun yang lalu kok nggak hujan-hujan, berarti kita kuncinya selain kita minta sholat buat minta hujan, kita juga memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rezeki karena menikah. Dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu faqara'a yughnihimullahu min fadlih.
dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Membujang itu bukan hanya gadis, bukan hanya perjaka. Di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi salah satu yang dijamin sama Allah adalah ketika orang menikah. Jadi jangan takut, besok makan apa ya, terus tinggal di mana ya. Ya alhamdulillah, tapi memang harus dijalani dengan kesabaran, dengan proses yang baik dan lain sebagainya. Salah satunya waktu itu saya takut menikah. Ini anak orang saya mau panen apa ya gitu. Satu sisi saya memang paham agama, tapi satu sisi manusiawi gitu. Akhirnya guru saya menguatkan, udah bismillah, kalau percaya sama Allah, insya Allah Allah nggak bakalan khianat. Alhamdulillah pelan-pelan saya jalanin. Saya dapat nasihat juga daripada orang-orang yang berpengalaman sudah nikah 20 tahun, 30 tahun. Ternyata mereka nasihatnya luar biasa. Kuncinya salah satunya apa? Komunikasi. Yang kedua sabar, ikhlas, dan punya program atau bahasanya mungkin dari nabung atau apalah dan sebagainya. Jadi ada cita-cita. Gitu. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Quran surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Jadi banyak juga tuh orang bunuh anaknya karena ekonomi ya. Kalau karena rebel ya, namanya bocah gitu ya. Ada yang anaknya dibunuh karena ekonomi dan lain sebagainya. Ini jangan dicontoh, yang nggak pantas juga diikutin. Maka kita harus yakin sama Allah, semuanya pasti ditanggung rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga ada sebagian selebritis tidak mau nikah gara-gara nggak mau punya anak ataupun tidak mau terlihat lebih tua gitu ya. Ini adalah salah satu alasan yang konyol, karena menikah adalah sunnah fitrahnya manusia. Yang kedelapan, rezeki karena sedekah. Ini sering juga kita dengar nih. Bismillahirrahmanirrahim, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Subhanallah, jelas dan tak ya. Dengan lipatan yang banyak. Jadi siapa yang mau bersedekah di jalan Allah, bahasa Al-Quran adalah pinjaman kepada Allah. Jadi bahasa simpel gitu, kita mau nggak gitu ya meminjamkan kepada Allah. Salah satunya bersedekah, ada anak kita bagi jajan, ada orang tua kita belikan hadiah, kita kasih sedekah baik makanan, uang dan lain sebagainya. Apalagi besok nih banyak banget, dari malam juga ada namanya sedekah Jumat ya. Jumat berbagilah apalah namanya, subhanallah udah banyak banget di mana-mana. Ada yang sanggup 5 besek lah, 5 besek ngasih nggak apa-apa. Ada yang sanggup 10 besek, alhamdulillah. Ada yang sanggup 50, 100, wah, subhanallah. Berarti dia sudah sangat yakin sama Allah, dan Allah ganti berlipat-lipat ganda rezekinya. Ada juga yang bersedekah, misalkan ada masjid, ada mushola, ada pesantren, mereka bersedekah di sana. Ada juga rumah-rumah yatim, rumah duafa, rumah piatu dan lain sebagainya, mereka bersedekah di sana. Karena apa? Yakin pertama ingin ibadah kepada Allah, nyari hatinya Allah. Yang kedua pasti janji Allah akan ditepati dan Allah tidak akan ingkar kepada makhluknya. Maka 8 ini semua mudah-mudahan kita bisa jalani. Salah satunya rezeki yang telah dijamin oleh Allah, rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki tak terduga, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, dan yang ke-8 rezeki karena sedekah. Insya Allah semoga Allah mudahkan cara kita untuk menjemput rezeki,
mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa simpelnya begini, kalau kita pengen dapat rezeki ya kita harus jemput dulu, Bun. Uh, Contohnya kita logikanya kita berobat di rumah sakit. Kita nggak daftar, kira-kira dipanggil nggak? Iya, enggak ya. Kita enggak. Maka kita daftar dulu. Oh, saya sanggupnya daftarnya misalkan 1.000, ya nggak apa-apa. Saya daftarnya 100.000, nggak apa-apa. Insya Allah Allah nggak bakal ingkar dan Allah nggak pernah ketukar bagi rezeki buat kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dijadikan orang yang mudah mendapatkan rezeki dan mudah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, hatur nuhun untuk Gus Edward Abu Bakar yang sudah menguraikan sebagian dari topik yang kita bahas hari ini. Bukan sebagian, bahkan semuanya ya. Di mana ada 8 item yang dijamin Allah Subhanahu wa taala tentunya, rezeki-rezeki yang diberikan kepada hambanya atau makhluknya ya atau ya. Baik, Gus, saya ingin bertanya ini. Pernah saya dengar misalnya gini, ada seseorang yang dapat pokoknya rezeki yang luar biasa gitu ya, sementara rezeki itu datangnya sepertinya yang tak terduga gitu. Nah, apakah ketika orang tua kita, kakek, nenek atau leluhur kita sudah melakukan hal-hal yang baik, itu terlepas kepada saudaranya atau orang lain, apakah ini akan menurunkan imbas kepada anak cucunya? Pernah dengar kayak gini, aduh itu pernah nih ada tetangga saya dulu itu dapat menemukan dokumen, kemudian zaman dulu tahun 80-an kan 100 juta gede ya, lalu kita kadang-kadang suka ngomong gini, waduh apa ya yang dilakukan, kebaikan apa yang dilakukan oleh kakek neneknya leluhurnya sehingga rezeki itu berlimpah ke anak cucunya. Nah itu bagaimana itu Gus, apakah itu bisa sebenarnya hal demikian terjadi? Baik, ini salah satu rezeki karena usaha pertama. Usaha itu kan bukan hanya kita masuk kerja dapat duit ya, tapi usaha baik sama orang itu usaha. Ya. Maksudnya baik sama orang sehingga apakah orang yang kita senang itu ngasih duit? Enggak gitu juga. Tapi minimal dia orangnya senang, doain kita. Pertama, yang kedua, jadi 8 item ini masuk sebenarnya. Tapi yang kedua paling jelasnya itu rezeki yang tidak terduga itu. Karena kita baik dengan Allah, baik dengan makhluknya Allah, salah satu sifat orang yang bertakwa itu, sehingga Allah berikan keajaiban walaupun bukan kita yang menikmati, gitu ya. Bukan berarti percuma dong kalau bukan kita nikmati. Intinya hidup ini bukan buat kita doang. Pernah percaya atau tidak, kita bisa dihormatin mungkin bukan karena kita, tapi karena orang tua kita, mungkin karena kakek nenek kita, mungkin karena saudara-saudara kita, jadi kita dihormatin. Ada juga kita dihormatin karena kita, berarti itu menjelas peran kita. Tapi ini betul juga Bun, salah satunya sebenarnya bukan karma ya, kalau Islam itu bahasanya sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Jadi kalau karma itu kan belum tentu pasti. Kalau jaminan dari Allah nggak pernah ingkar ya. Salah satunya juga karena dia sedekah nih Bun. Sedekah simpelnya gini, orang tuanya rajin bersedekah sehingga saudaranya, tetangganya mungkin tahu tuh riwayat itu. Nah tiba-tiba ada orang yang nyamperin ke rumah kita terus ngasih sesuatu lah. Ini kenapa Pak buat saya? Dulu saya ingat banget orang tua kamu tuh baik banget sama saya, nolong saya dan lain sebagainya, apalagi saya lagi susah dan lain sebagainya. Sehingga ini ada salah satu rezeki yang karena kita sedekah. Jadi sedekah itu kan bukan hanya kita ngasih uang, tapi kita senyum baik sama orang, itu sedekah. Jadi misalkan nolong orang ataupun memudahkan orang, bukan mempersulit orang, ini adalah sedekah. Sehingga Allah berikan bantuan yang nyata itu kepada kita, walaupun kita sehingga kita menerimanya ini seperti rezeki yang tidak terduga. Bukan kita yang ngelakuin tiba-tiba dapat nih gitu. Yang sama ini kan kita tahu rezeki yang tidak terduga itu kita kita di zaman kita lakuin, padahal ada juga rezeki yang tidak kita lakuin tiba-tiba kita yang menikmati. Salah satunya ya misalkan nama baik orang tua, anaknya juga bagus, alhamdulillah. Ada juga namanya orang tua baik, anaknya kurang baik gitu ya, sehingga disamakan atau dibandingkan. Orang tuanya bagus banget padahal mah gitu ya, anaknya kok gini gitu ya. Nah ini adalah janji Allah yang jelas, yang pasti.
Makanya kita gini, ketika kita berbuat baik udah niatnya lillahi ta'ala. Kalau kita niat pengen dapat duit, hanya kita yang dapat. Kalau kita hanya pengen diperhatiin orang, disayangin orang, hanya kita. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, nanti Allah yang memberikan kasih sayangnya, apakah depan mata kita langsung ataupun kita tidak melihat, tidak merasakan itu semua, mungkin cucu, anak cucu dan lain sebagainya. Iya, baik sebenarnya Gus, nampaknya ya banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan itu jaminan dari Allah, yaitu beberapa item rezeki, entah itu dari usaha, bersyukur dan sebagainya. Lalu anak, ketika kita misalnya belum juga memberikan belum juga diberikan omongan, tapi kita berharap banget. Lalu kita melakukanlah hal-hal yang katanya bayi tabung lah atau apalah sehingga itu mendapatkan anak. Itu satu jenis usaha ya. Betul. Apakah ini juga termasuk usaha yang juga bisa berimbas mendatangkan rezeki atau bagaimana? Betul. Jadi misalkan kita pengen memiliki keturunan, banyak juga tuh, ada yang 10 tahun belum punya gitu ya. Ada yang saya pernah ketemu sama orang 15 tahun pun belum punya anak. Tapi mereka saya salut dan sirik gitu ya. Mereka so sweet banget gitu. Sehingga jadi bahasa kasarnya cinta mereka bukan karena kesempurnaan, tapi karena memang mereka cinta menutupi dari kekurangan sehingga timbullah gitu ya kasih sayang yang banyak. Nah, pertama ikhtiar atau syariat atau usaha. Ya misalkan kita pengen Bunda Fitri kasih tahu coba dibawa ke sana deh. Mungkin jalurnya terapi, mungkin herbal dan lain sebagainya. Sehingga ini usaha. Yang kedua ada juga pengen dapat keturunan baik, salah satunya sedekah. Sedekah, tapi jangan begini nih, saya udah 5 tahun sedekah Gerendeng. mancing anak gitu ya, tapi belum juga gitu ya. Berarti ini ya itu faktornya gitu. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan sesuatu biar kita nggak sakit hati, biar kita sakit hati lah karena Allah aja lah, karena Allah. Tapi ikhtiar dan syariat usaha itu harus kudu mesti. Maka saya ingat banget tuh kalau orang-orang dulu pengen punya anak, lurusin anak saudara lu. Ini adalah sedekah juga, Bu. Tapi kenyataan ya banyak yang terjadi ya. Setuju banget. Jadi dia ngomong nih, mungkin dia bahasa simpelnya dia sebenarnya diurusin, dipinjam tapi memang disayangin gitu ya, bukan dipinjam karena gitu ya. karena Ingin memiliki bukan. Ada juga yang orang udah lu ambil anak deh gitu, maksudnya kan ada orang yang gak mengurusin anak tuh. Ini dengan niatnya pengen ibadah kepada Allah, pengen ngurusin makhluk Allah kan gitu ya. Terus apalagi dia pengen bener-bener nyayangin, bukan ini anak angkat, nggak bisa, harus ada lillahi ta'alanya ya. Pernah saya nemuin juga nih, Bun, orang kalau nggak salah 3 tahun belum punya anak gitu ya, tiba-tiba dapat saran dari mertuanya gitu. Jadi yang cerita sama saya suaminya, dari mertuanya berarti orang tua perempuannya ngambil anak katanya, ya mau di rumah sakit boleh, mau di masyarakat boleh, sehingga dia tuh ngambil tuh. Cerita ini udah 5 tahun gitu ya, jadi 3 tahun dia perek gitu. Ketika dia baru setengah tahun apa setahun gitu, Bun, terus istrinya hamil. Nah anaknya ini kan belum gede ya, besar, ya mungkin setahun juga belum gitu ya. Terus bagaimana itu? Apa anak yang itu dikebalikin? Enggak lah, ya, karena dari awalnya memang udah bilang ini saya angkat anak saya sayangin dan lain sebagainya. Malah saya bersyukur kata dia. Ya kan banyak pertolongan Allah dari perantara hamba-hambanya. Ya saya yakin ini perantara Allah, ini adalah kekasihnya Allah, sehingga Allah kasih sayangin saya, dikasih anak juga. Sekarang anak saya udah 2 katanya gitu. Jadi bahasa orang dulu mah mancing mancing anak gitu. Ternyata memang terjadi banyak sekali kejadian ini ya. Jelas, ya, jadi mengobati tembok hati ya kalau orang Jawa itu dengan mengurus seseorang atau anak itu, sehingga bilangnya ini saya ketularan gitu karena ngurusin anak. Iya. Baik mitra Zaman Siar, banyak sekali yang kita ketahui atau manfaat dari ungkapan atau topik yang diungkapkan oleh Gus Edward Abu Bakar di pengajian Ba'da Maghrib ini. Ada 8 item ya, cukup banyak tadi sudah diuraikan satu persatu, dan yang paling mudah menurut saya istighfar kali ya sedekahnya.
Benar. Kalau kita soalnya sedekah kan kita harus punya sesuatu Ya, seperak dua perak ya. atau sepotong dua potong ya Ah, roti ataupun ah. apalah gitu. Tapi kalau istighfar ringannya Insya lidah Allah. kita untuk beristighfar, maka ini pun mendatangkan rezeki ya Gus ya. Luar biasa. Apalagi di istiqomahin Bun, misalkan pagi kontinuin aja Iya, gitu. 100 gitu ya istighfar 100 ya. kayak berapa kayak pokoknya dengan catatan kalau apa namanya istiqomah waktu aja Iya, ya, bukan iya. istiqomah hitungan, tapi yang jangan dikit. Iya, iya. Jangan dikit, jangan satu dua Banyakin ya, gitu ya, banyakin sambil gitu ya. sambil nyantai lah Iya, gitu. iya. Kayaknya ini bisa dilakukan oleh semua orang Insya jika ada Allah. niat baik ya Ah, ah. dan ada apa namanya keinginannya kita untuk adanya apa dari Allah Subhanahu wa taala ya, jaminannya itu. Baik mitra zaman siar, baik Gus Edward Abu Bakar, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum meninggalkan ruang siar ya. Entah itu yang terkait dengan topik ataupun di luar topik silahkan. Mitra, pernah saya katakan sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya makanan, bukan hanya harta benda ya. Tapi juga bisa sedekah itu dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil. Misalkan kita baca tuh salah satunya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah. Jadi sedekahnya langsung kepada Allah gitu ya. Jadi nggak ada nitip subhanallah di masjid gitu ya, enggak ya. Ada juga sedekah itu dengan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga sedekah dengan istighfar. Salah satunya jelas Allah katakan apabila kita mau beristighfar kepada Allah, Allah berikan rizki. Salah satunya turunkan hujan yang lebat dan Allah berikan rizki kepada kita, dan rizki itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya uang. Bukan hanya dapat misalkan roti seloyang gitu ya, enggak, tapi rezeki yang paling luar biasa adalah rezeki kesehatan. Sehat sehingga di umur kita ini bisa jalan, bisa nikmatin, karena bicara sakit zaman sekarang itu bukan karena tua. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat. Jadi sakit itu bukan karena tua, tapi ada Faktornya juga yang banyak ya. yang muda, kata orang ya saya nggak pakar kesehatan, tapi karena banyaknya makanan zaman sekarang itu instan dan lain sebagainya. Ya intinya kita makan, kita nikmati rezeki Allah, tapi jangan juga lupa kita bersyukur kepada Allah dari apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat itu kita bisa lidah kita bisa ngucapin kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat hasanah. Salah satu subhanallah, istighfar, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat dari Allah. Banyak orang yang bisa ngomong, mulutnya sehat, tapi nggak bisa berucap kalimat thayyibah, tidak. Ada yang seperti itu. Maka kita bersyukur nih kalau apa namanya kita bisa berkalimat-kalimat tersebut, Bun. Nah, kita juga introspeksi diri. Kalau kita sehat nih, mulutnya enak nih gitu. Tapi kita nggak pernah berkalimat thayyibah. Nah, kita introspeksi diri deh. Jangan sampai nanti mulut kita nikmatnya diambil, nggak bisa ngomong. Aduh, amit-amit ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ayo, jangan ukur sholat kita bagaimana, baca Al-Quran kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, tapi mulai. Yang paling keren itu mulai. Bukannya banyak, dikit, bisa, bukan. Tapi mulai. Insya Allah kita memulai dari yang sedikit, dari yang kita bisa. Insya Allah Allah berikan kemudahan itu. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.